marhaban, ahlan, wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mikir cetha iki apa kuwi ya? Kuwi ketok cetha. Ya, padha wae. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada beberapa poin menarik dari Mas Abrang tadi yang saya ingin elaborasi terkait dengan sihir juga. Jadi ada ayat Quran yang mengatakan begini. Salah satu adab kaum itu diadab dengan didatangkan pemimpin-pemimpin yang itu ayat Quran itu. Jadi Allah akan salah satu ciri masyarakat itu kena adab itu didatangkan pemimpin-pemimpin yang zalim. Saya tidak ngomong ini pemimpin zalim ya, tapi Anda yang rasakan tanya awake dhewe-dhewe. Kita coba breakdown. Kenapa kok pemimpin zalim didatangkan untuk masyarakat, untuk adab masyarakat? Ini kan yang nggak diucapkan di Quran. Artinya masyarakat itu sudah melakukan tindakan-tindakan yang layak diadab. Jadi masyarakat dulu yang membuat kesalahan sehingga didatangkan pemimpin yang zalim. Ya enggak? Nah, kalau begitu kita harus balik itu. Harus perbaiki apa yang disebut Mas Sabrang tadi bahwa niat kita tidak berjudi benar-benar memilih dengan benar, kecuali itu berkait dengan pilihan ya. Tapi juga berkait nanti dengan tingkah laku kita. Oke, itu nanti kita bahas selanjutnya. Ini kita awali dari itu ya. Kemarin kita bahas bahwa teori paling dasar untuk merubah peradaban itu lewat bahasa. Semua peradaban dari zaman Homo sapiens sampai sekarang itu lewat bahasa. Bahasa itu bisa macam-macam, bahasa verbal, bahasa simbolik, bahasa lewat gestur dan lain sebagainya. Tapi itu akan mengarahkan otak manusia ke arah tertentu. Maka alat paling efektif untuk sihir itu bahasa. Karena sihir itu kata dasarnya kalau Anda pakai bahasa Arab itu artinya tipu daya, pesona, itu sihir. Jadi sihir itu tidak Anda bayangkan seperti santet. Santet itu bagian kecil paling kecil dari sihir. Nah, sekarang saya tanya, kenapa Fir'aun memakai begitu banyak ahli sihir? Sihir real loh ini. Bukan sihir itu yang jadi kekuatannya. Yang kemudian ketika dihadapkan Nabi Musa muncul sebagai ular-ular, itu ilusi itu. Ilusi, itu bukan real. Itu hanya tipu daya mata, optik. Realitasnya enggak ada. Nah, tujuannya bukan itu sebenarnya. Tapi dengan punya ahli sihir, orang di seluruh Mesir waktu takut. Takut kan? Wah, kalau nanti saya ngelawan pernah sihir saya, disihir saya. Itu kan menciptakan ketakutan. Ketakutan itu membuat dia taat pada penguasa. Jadi ada dua, ini berkait tadi dengan perawatan tadi. Jadi ada dua alat untuk membuat orang terpengaruh, itu roja wal khauf. Takut dan harapan dan ketakutan. Tapi sihir itu ketakutan artifisial dan harapan artifisial. Cara nyantolnya itu, ini berkait lagi dengan ayat Quran yang lain, kewaspadaan. Sihir itu masuk ketika Anda terlena. Lawan waspada kan keterlenaan. Seringkali ketika kita mengikuti satu narasi, kita kehilangan daya kritis. Ketika kita kehilangan daya kritis, masuk sihir itu. Sampai di sini bisa dipahami? Oke, jadi orang siapapun yang ingin menguasai Anda akan memakai dua jalur ini. Terus pertanyaan selanjutnya sebelum saya nanti, apa bedanya? Semua nabi disebut ahli sihir. Iya. Nabi Sulaiman itu dituduh sampai dengan zaman Nabi Muhammad dan sampai sebagian orang Yahudi sekarang, Bani Israel sekarang, menganggap Nabi Sulaiman itu membangun kerajaannya lewat sihir. Itu sehingga muncul ayat Quran jawaban bahwa bukan, Sulaiman bukan ahli sihir. Karena ada kemiripan. Jadi tipu daya itu karena memalsukan atau menipu dayakan kebenaran, diplesetkan sedikit sehingga Anda terlena. Seolah-olah itu kebenaran, padahal bukan. Fata Morgana yang diciptakan. Oke, nah karena itu ketika menghadapi Nabi Musa,
Fir'aun menganggap ini juga ahli sihir yang lain ini. Ya kan? Maka dilawankan dengan ahli sihir dia. Oke? Karena di mata Fir'aun yang melihat fenomena toh, nggak lihat nomenon, belakang fenomena ini apa, dan di belakang substansinya dia nggak ngelihat, hanya ngelihat yang itu toh. Hasilnya ini podo wae penyihir, ya kan? Maka diadu antara penyihir Fir'aun dengan Nabi Musa. Pertanyaannya, penyihir Nabi Musa langsung tahu bahwa itu bukan sihir. Karena apa? Karena dia pelaku sihir kan. Dia tahu ini bukan sihir. Maka langsung taubat dan saya ikut kamu Musa. Karena ini bukan sihir. Pelaku ya. Dalam konteks ini, orang yang punya ilmu. Oke? Ki Musa, ini kerjasama antar penyihir. Musa ini penyihir saya juga penyihir, dan mereka kerjasama untuk menjatuhkan saya. Kan itu konteksnya. Di mata Fir'aun, sesama penyihir, maka dihukum ahli sihirnya. Tapi bagi ahli sihir yang tahu persis tentang bahwa itu sihir, dia langsung tahu. Oke? Berarti ada fakta yang bisa membedakan itu. Persoalan kita, bagaimana kita mengangkat kritisisme tadi, supaya kita tidak terlena. Kalau tidak ada bandingan Nabi Musa, kita pasti takut pada sihirnya Fir'aun. Nah sekarang, ketakutan yang diciptakan macam-macam itu ya. Itu kan diciptakan dan harapan diciptakan di sisi yang lain. Nanti kalau Anda ikut saya, Anda ini akan ini, kan gitu kan. Visi misi tadi. Oke, kita tarik ke sisi yang kedua. Kalau begitu, cara pertama kita memperbaiki ini adalah berbuat sebaik-baiknya untuk diri sendiri. Terus membersihkan diri sendiri dan terus mencurigai apapun yang datang pada kita. Mencurigai itu kritis. Ini beberapa kali saya tanyakan, Mas Abraham. Saya balik mundur sedikit ya. Ini beberapa kali saya ucapkan di tempat lain. Yang percaya pada manusia itu siapa? Allah, tok. Malaikat itu percaya pada manusia enggak? Enggak, skeptis dia. Dia percaya pada manusia karena disuruh Allah. Iblis melawan manusia. 3 posisi kan? Percaya mutlak. 2, skeptik pada manusia, memberi ruang bahwa ini kayak berbahaya juga orang ini. Kan gitu kan? 3, wes ora percaya karena manusia. Oke? Anda harus bersikap bagaimana dalam hubungan relasi sosial dan relasi pada diri Anda sendiri. Bersikap seperti Allah, total percaya, bersikap seperti malaikat, atau tidak percaya? Waspada itu kan berarti skeptik. Artinya kita bersikap malaikat. Dalam berhubungan dengan diri kita sendiri, minimal ada 20% sampai 30% Anda nggak percaya dengan pikiran Anda sendiri. Selalu mempertanyakan, kayak bener apa gak? Ya. Begitu juga pada orang lain. Bahkan suami istri pun harusnya demikian. Supaya tidak ada sakit hati yang luar biasa. Oke? Nah, sikap skeptik ini yang harus kita bangun terus-menerus. Supaya kita tidak kejeblong dari waktu ke waktu. Itu poin pertama ya. Poin kedua. Mas, kalau dalam konteks pemilu sekarang, apa kelemahan demokrasi? Suara bisa dibeli, oke? Kenapa suara bisa dibeli? Karena apa? Pemilihnya mau uang. Satu hal. Pemilih. Hal kedua, ojo pemilih tok. Ojo pemilih tok. Mau Sabrang nyebut sidik mau, Gus Sabrang tadi. Bukan cuma pemilihnya tok. Visi misi nggak jelas 2. Apalagi? Yang paling utama, tidak ada orang yang betul-betul kenal siapa calon itu. Kecuali tetangganya dan keluarganya. Ya kan? Semua calon yang muncul itu Anda kenal? Nggak ada yang kenal. Kenapa nggak ada yang kenal? Ya karena sekarang kalau di Sotok pemilihan lurah mungkin kenal dengan calon-calonnya. Tapi nih saat kecamatan, sudah mulai sulit kan mengenal calon itu?
sak kabupaten saya sulit meneh toh. Alat untuk meneliti mereka itu apa? Kalau track record, kalau istilah Gus Sabrang tadi, wah iso dawa banget kuwi dan bisa manipulatif. Bikin sumur satu di seolah-olah sudah buat untuk sak kabupaten kayak ngono kan iso kan? Maka visi misi itu menjadi penting untuk Anda pakai sebagai acuan. Nah, pemilih milenial hari ini itu 56% ya. 56%. Jadi kita, Anda semua, yang enggak milenial, saya sudah apa-apa deh. Jadi, wis cedak kuburan. Itu harusnya Anda, kalau istilah Mas Sabrang tadi, jadi marker, jadi penanda perubahan zaman. Mulai hari ini Anda harus benar-benar yakin yang Anda pilih itu orang yang memang Anda kehendaki. Harusnya aplikasi atau website kayak yang dibangun Mas Sabrang harusnya menjadi disupport, di-endorse bahkan disupport oleh KPU semua. Semua pemilih tahu. Di sepanjang jalan tuh saya tadi bertanya-tanya sepanjang jalan ke sini. Loh, ngapain orang ini mau kalau mencalonkan diri mau jadi apa? Mau berbuat apa? Enggak jelas. Kalau saya tahu, kalau saya nggak salah di Eropa, di Amerika, itu Senat itu turun ke bawah untuk menyerap apa aspirasi Anda. Nanti yang aspirasinya cocok, dia milih si A. Jadi besok bisa milih si B. Walaupun ada pemilih, kalau di Amerika ada pemilih yang karena partai, tapi yang swing voter itu lebih banyak. Pemilih Demokrat itu cuma sedikit, Republik juga cuma sedikit, yang banyak swing voter. Nah, swing voter ini tergantung apa yang akan dilakukan 5 tahun ini atau 4 tahun ini terhadap persoalan di tempat saya. Ini kalau Anda ingin merubah Indonesia dari situ. Itu salah satu, itu 5 tahunan. Yang tidak 5 tahunan, harus mulai dari kita menjadi baik. Menciptakan kebiasaan baik di rumah tangga. Ya, supaya Anda semua membangun bangsa ini dari awal. Itu persoalannya kenapa pertanyaan pertama tadi, Cak Nun lebih membina Ma'iyah daripada narik kekuasaan, karena tidak ada urusannya dengan kekuasaan ini. 25 nabi itu yang sampai membangun kekuasaan siapa? Nabi Daud, Nabi Sulaiman itu pun meneruskan kerajaan. Oke? Yang membangun dari nol siapa? Kan tidak membangun sistem. Hanya satu yang membangun. Kanjeng Nabi dari nol. Dan itu contoh bagaimana membangun masyarakat. Berhasil atau tidak, Gusti Allah. Dan itu bukan iseng sebenarnya, Gus. Quran menyebut, kalau Imam Ghazali, waktu itu apa nih, saudara gue? Oh enggak, waktu itu apa? Definisi waktu itu apa? Waktu itu bukan 24 jam itu, bukan. Waktu itu ketika Anda di dalam kegiatan tertentu. Nek nganggur apa turu, itu Anda tidak menggunakan waktu. Itu bukan waktu itu. Waktu bagi Anda itu waktu ketika beraktivitas. Jadi kenapa Cak Nun sampai tidak tidurnya kurang sebelum beliau diistirahatkan sementara ini oleh Allah? Tidak pernah, karena waktu itu waktu dia. Yang di luar itu nggak ada, bukan waktu itu bagi dia. Jadi kita harus terus-menerus itu dan punya keyakinan azam, karena yang kuat nanti azam. Di dunia ini yang kuat orang yang azamnya kuat. Penjahat yang azamnya kuat akan menang lawan orang baik yang tidak punya azam. Azam itu keyakinan kuat berdasarkan pertimbangan, perhitungan matang dan terus-menerus berjalan ke depan ke arah yang dia cita-citakan. Apapun yang terjadi. Wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.